Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, pada siang hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dengan bab yang baru. Dan pelajaran kita adab yang berkaitan dengan adzan. Syekh seperti yang kita jelaskan bahwa beliau menyusun adab-adab dalam Islam atau adab Islamiyah dimulai dari abjad alif atau hamzah, sehingga adab-adab yang akan kita jelaskan itu berurutan dengan sesuai abjad. Dan pada siang hari ini sekali lagi pelajaran kita adab-adab yang berkaitan dengan adzan, atau orang kita bilang bang atau bahang ini di sebagian daerah. Tapi secara lazimnya kata-kata adzan itu sudah dianggap atau sudah dijadikan sebagai bahasa kesehari-harian kita. Dan ini merupakan lafadz yang syar'i. Syekh menjelaskan, kata beliau, adzan merupakan salah satu syiar Allah atau syiar Islam. Bahkan ia merupakan syiar yang sangat agung. Kalau kita lihat yang senantiasa berulang kita dapati, dan setiap hari syiar Islam terbesar adalah adzan. Dan alhamdulillah negeri kita Indonesia, negeri Islam terbesar penduduknya dan negeri Islam terbesar di dunia.
Walaupun sebahagian dari kaum muslimin menganggap bahwa negeri ini, Indonesia, bukan negeri Islam. Ini keliru. Sebab kita lihat terbesar syiar Islam diantaranya adalah adzan, dan sampai hari ini alhamdulillah di negeri kita ini masih setiap saat 5 waktu masih terdengar dikumandangkan di telinga kita. Ini menunjukkan bahwa negeri kita Indonesia adalah negeri Islam, di mana dikumandangkan adzan yang isinya adalah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, dengan bebas, bahkan didukung oleh seluruh lapisan kaum muslimin, dari rakyatnya sampai ke pemerintahnya. Dan sampai hari ini secara resmi belum pernah kita mendapati aturan atau ketetapan, baik itu undang-undang atau perda, yang melarang dikumandangkan adzan di tanah air kita tercinta ini. Menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri Islam. Syiar terbesar di dunia, syiar Islam, masih hidup dan dihidupkan di negeri kita tercinta ini, yaitu adzan. Dan adzan merupakan salah satu syiar Islam yang sangat agung. Kenapa? Sebab kita lihat isi dari syiar ini, dari adzan ini, merupakan asas dari agama Islam. Di mana di dalamnya ada kalimatut thayyibah, ada kalimatut tauhid, dan juga ada syahadatain, yang menjadi dasar dan pokok bagi setiap muslim yang beragama Islam. Sehingga siapapun yang ingin masuk ke dalam syariat Islam atau masuk ke dalam agama Islam, dia wajib, tidak bisa tidak, harus mengucapkan kalimatain, syahadatain, yang termaktub, yang terdapat di dalam kalimat adzan. Kemudian adzan adalah pengumuman atau i'lan, menandakan masuknya waktu salat. Ini dicatat baik-baik, wahai kaum muslimin, ikhwani wa akhwati. Salat adzan adalah i'lan, pemberitahuan, menandakan masuknya waktu salat fardu. Dalam syariat Islam, tujuan adzan hanya untuk ini disyariatkan. Idkhal, i'lam idkhalu waqti salah, pemberitahuan, menandakan tiba waktu salat fardu, salat 5 waktu. Maka kalau adzan digunakan selain untuk menandakan salat 5 waktu, berarti penggunaan syiar ini sudah lari dari realnya, sudah lari dari jalurnya. Sebab tidak kita dapati satupun riwayat yang sahih, nukilan yang sampai kepada kita hari ini, bahwa adanya tujuan adzan selain menandakan pemberitahuan masuknya waktu salat 5 waktu. Masuknya salat, menandakan masuknya waktu salat fardu. Maka jangan kita semau kita, sesuai dengan selera dan keinginan kita, menggunakan kalimat adzan untuk kepentingan, keperluan tertentu yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Ingat, adzan merupakan syiar yang agung, syiar yang sangat besar, bahkan terbesar, salah satu syiar terbesar Islam, adzan. Maka jika kita gunakan kepada atau untuk hal-hal yang tidak pernah ditujukan oleh syariat Islam, berarti kita telah mengada-ada dalam agama. Seperti yang kita dapati pada hari ini, Masya Allah.
orang mau berangkat haji, adzan, iqamah. Memang nggak semua daerah atau nggak semua orang melakukannya. Tapi banyak. Saya sudah menyaksikan, sudah melihat ketika memberangkatkan adzan itu disuruh adzan. Berangkat jamaah haji, adzan. Kalau dia menggunakan ONH Plus berarti dari tempat perusahaan yang akan memberangkatkan mereka itu biasanya atau banyak yang melakukan adzan. Atau kalau dia melalui Kementerian Agama, melalui pemerintah, ya, itu dari asrama hajinya atau dari bandara sebelum diberangkatkan masuk ke pesawat. Ini yang kita lihat, yang kita dapat dilakukan oleh kaum muslimin. Dan ini sama sekali tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Adzan digunakan untuk memberangkatkan jemaah haji. Kemudian penggunaan adzan juga sering kita dapati saat pemakaman. Letakkan ke liang lahat si jenazah, ya, ada yang adzan. Masya Allah. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Bagaimana kalau ngomong si jenazah, dia akan ngomong kepada kita bahwa adzan itu untuk kita yang masih hidup. Mereka nggak butuh lagi. Dan selain tidak ada tuntunan untuk tujuan-tujuan untuk digunakan seperti ini, tidak ada tuntunannya. Kalau kita perhatikan pun dari segi lafaz-lafaznya, seruan adzan itu memang mengajak kita untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Masa orang yang sudah mati masih mau diajak untuk sholat sih? Kan enggak tepat lagi penggunaan pemakaian kata-kata yang terdapat dalam adzan. Begitu juga hayya 'alal falah. Kemenangan, keberuntungan apa lagi yang akan bisa dilakukan oleh orang yang sudah mati? Untuk apa kita menggunakan adzan ketika menguburkan? Dan ini tidak pernah ada tuntunannya. Bahkan riwayat yang lemah sekalipun kita tidak dapati nukilannya. Kemudian juga adzan sering digunakan untuk kelahiran bayi. Saat bayi lahir itu diadzan atau diiqamahkan. Namun dalam hal ini terdapat beberapa riwayat yang sampai kepada kita, ya, pada umat hari ini, namun sangat kita sayangkan bahwa dari seluruh jalur riwayat hadis tentang mengadzankan dan mengiqamahkan bayi yang baru lahir, semuanya tidak ada yang sahih. Bahkan mayoritas, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, kita teliti, mayoritas ulama hadis, ya, baik mutaqaddimin atau ulama-ulama hadis mutaakhirin yang zaman kita sekarang ini, mayoritas mereka, kebanyakan mereka mengatakan bahwa riwayat tentang adzan dan iqamah untuk bayi yang baru lahir itu riwayatnya maudhu', palsu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai hujjah untuk diamalkan dalam Islam. Ini perlu kita perhatikan. Catat baik-baik sekali lagi bahwa penggunaan disyariatkannya adzan adalah i'lan bidukhuli waqti shalah. Pemberitahuan masuknya, pengumuman akan masuknya waktu salat fardu. Dan ini alhamdulillah syiar yang sangat agung ini sangat dihidupkan di negeri kita tercinta ini. Bahkan sekalipun di musalla-musalla kita juga dikumandangkan adzan. Apalagi dengan sekarang, Masya Allah, Allah berikan kita anugerah kenikmatan yang luar biasa berupa pembesar, ya, suara, sehingga adzan dari masjid, dari musalla, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musalla ke musalla yang lain, sama sekali seluruhnya, ya, atau kaum muslimin
terjangkau oleh suara seruan adzan. Dengan kata lain, khususnya kita yang daerah, yang perkotaan, yang tidak tinggal di pelosok atau di ladang, di kebun, ya, selalu kita mendengarkan sampai ke tempat kerja kita, sampai ke rumah tempat tinggal kita, selalu mendengarkan seruan adzan. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita mengatakan tidak tahu untuk sholat ke masjid berjamaah, karena sudah sampai kepada kita seruannya. Kata beliau di sini, ada beberapa adab yang berkaitan dengan adzan ini yang harus diperhatikan dan dijaga oleh kaum muslimin. Adab-adab atau akhlak baik yang adzan atau yang mendengarkan adzan, beberapa adab yang telah ditentukan, beberapa adab yang telah ditetapkan oleh syariat yang harus kita jaga atau jaga oleh setiap kita umat Islam, setiap kaum muslimin. Di antaranya kata beliau, yang pertama, niat yang saleh atau niat yang ikhlas, niat yang benar. Ini adab yang pertama untuk orang yang adzan. Hendaklah dengan adzannya dia meniatkan. Jangan hanya adzan saja. Ini mungkin banyak dari kaum muslimin datang ke masjid, adzan, tapi nggak ada niat di hatinya. Apalagi sebahagian kaum muslimin, ya, baru dianggap niat oleh mereka harus ada lafadznya yang menyulitkan sebahagian muadzin, sehingga mereka tidak masang niat di hatinya. Dia nggak tahu, katanya, ya pernah kita tanya muadzin, dia bilang saya nggak tahu apa niat dari apa nawaitunya, katanya. Sehingga saat dia mengumandangkan adzan, dia tidak meniatkan dari adzannya itu untuk apa. Maka dalam syariat Islam bagi para muadzin dari kaum muslimin sangat dianjurkan memasang atau semestinya, ya, memasang niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan adzan sekali lagi adalah merupakan syiar yang sangat agung. Bila orang yang menghidupkannya, tentunya dia sedang melakukan kebaikan yang sangat besar. Syekh menjelaskan, kata beliau, selayaknya seorang muadzin hanyalah mengharapkan wajah Allah semata dengan adzan yang ia kumandangkan. Ini niat yang saleh. Ini niat yang benar dari seorang yang adzan. Hendaklah ia meniatkan dengan adzannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meniatkan dengan adzannya mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meniatkan dengan adzannya untuk memperoleh ganjaran dan keutamaan yang telah Allah janjikan dalam Islam. Dan dia tidak boleh meniatkan dengan adzannya untuk sum'ah, untuk pamer, mentang-mentang suaranya bagus, adzannya bagus, nafasnya Masya Allah, suaranya keras, merdu, dan menyentuh. Karena dia unggul dari semua sisi dalam adzannya, terkadang dia dengan adzannya itu mengharapkan agar kalau orang mendengarkan adzannya, orang memuji dia. Masya Allah, kalau sebulan yang adzan, rasanya sejuk di hati, pengen rasanya ke masjid. Hanya pengen aja, tapi nggak ke masjid. Kalau untuk tujuan ini nggak boleh tentunya. Atau dengan adzannya dia mencari keuntungan duniawiyah agar dia mendapatkan gaji dari adzannya. Tidak boleh.
ketika seorang muadzin hendak adzan selalu memasang di hatinya bahwa dia adzan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ganjaran pahala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan fadilah keutamaan dari adzannya. Hanya untuk tujuan itu atau dengan niat seperti itulah dianggap niat seorang muadzin itu saleh, dianggap niat seorang muadzin itu benar. Pertama karena Allah Subhanahu wa taala mencari pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sangat banyak. Insyaallah nanti akan ada pembahasan tentunya khusus tentang keutamaan bagi orang yang adzan. Namun tidak babnya. Yang harus kita perhatikan adalah akhlak ketika kita melakukan adzan. Kemudian kata Syekh, maka dari itu janganlah seorang mukmin atau seorang muadzin ya mengharapkan materi, mengharapkan berupa gaji, upah dari adzannya. Ini dia niatnya. Namun kalau kita lihat kenyataannya memang sebagian daerah atau sebagian tempat di negeri-negeri Islam mereka menempatkan orang tertentu untuk menjaga 5 waktu salat muadzin. Sehingga mereka nggak boleh kemana-mana. Disediakan tempatnya ya bagi si muadzinnya dan juga disediakan ma'isyahnya, kehidupannya, kebutuhannya. Namun di hatinya ketika dia mengumandangkan adzan, dia harus bersih dari niat itu semua. Karena dia memperoleh itu karena kita menahan dia. Misalkan kaum muslimin di kampungnya memilih dia sebagai muadzin karena memenuhi kriteria yang diinginkan oleh syar'i misal. Mereka meminta dan mereka bersedia menanggung ma'isyahnya, menanggung kebutuhannya, nafkahnya. Sehingga dia harus menjaga 5 waktu di masjid dan di musalla. Kalau untuk itu, maka nggak apa-apa dia terima. Tapi tidak ada di niatnya, tidak ada di hatinya sama sekali dia melakukan atau dia adzan itu, dia mengumandangkan adzan itu untuk mendapatkan itu semua. Tapi kalau untuk mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam banyak hadis, maka ini masih dimasukkan dalam niat yang ikhlas atau niat yang saleh, niat yang benar. Rasulullah SAW telah menjelaskan di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis, beliau bersabda, al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Di antara keutamaan, tentunya seperti yang kita jelaskan tadi, kita tidak akan membahas panjang lebar tentang keutamaan muadzin. Karena Nabi SAW, para muadzin dari kaum muslimin, ya, adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Panjang lehernya bukan atau tidak menampakkan jelek, tapi menampakkan keindahan kelak di hari akhir, di hari kiamat. Dan akan dikenal, diketahui oleh seluruh manusia nanti di akhirat. Para muadzin, karena mereka memiliki leher yang lebih panjang. Secara umum, bahwa postur tubuh umat manusia nanti sama rata di akhirat pada hari kiamat. Kecuali mereka yang memiliki keutamaan-keutamaan seperti ini. Maka para muadzin, kata Nabi SAW, akan nampak, akan terlihat pada hari kiamat
di padang mahsyar ketika seluruh umat manusia berkumpul di suatu tempat, maka kata Nabi SAW bahwa tukang adzan, para muadzin di dunia, mereka atwalun nasi a'naqan, lehernya paling tinggi. Sehingga sekali lagi mereka akan dapat dikenal dan dilihat oleh seluruh manusia karena mereka lebih tinggi dari yang lainnya. Dan tentunya tidak banyak para muadzin, tidak sebanyak yang bukan muadzin. Hingga dimanapun mereka berdiri di padang mahsyar di hari kiamat kelak, mereka akan dikenali, diketahui oleh seluruh umat manusia. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan agar tidak mengejar dunia dengan adzan. Rasulullah SAW bersabda kepada Uthman bin Abil As, seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, dan dia termasuk pemimpinnya sukunya, pemimpinnya kampungnya, Uthman bin Abil As. Maka dia pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW sekaligus juga menempatkan dia sebagai imamnya kaumnya. Imamnya di kaumnya. Maka Nabi SAW mengangkat Uthman sebagai imamnya kaumnya dan memerintahkan kepada Uthman agar Uthman memilih dari kaumnya, dari kaum muslimin yang ada di sana, seorang muadzin. Maka kata Nabi SAW kepada Uthman, "Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra." Kata Nabi SAW, dan pilihlah muadzinmu, hai Uthman, yang tidak mengambil upah dari adzannya. Dalam hadis ini Rasulullah dengan jelas, dengan tegas bahwa orang yang hendak diangkat menjadi muadzin kaum muslimin itu orang yang tidak meminta upah. Orang yang tidak meminta gaji dari adzannya. Maknanya kata para ulama, kalau seperti yang kita jelaskan tadi di awal, di mana para muadzin mereka tidak bisa mencari nafkah karena mereka ditugaskan oleh kaum muslimin untuk menjaga 5 waktu di masjid dan di musalla mereka, dan kaum muslimin bersedia untuk menanggung nafkah mereka. Ini lain pembicaraannya. Bukan dia yang meminta, tapi kaum muslimin yang meminta dia. Adapun ketika orang yang mau adzan ini yang mencari kerjaan dengan adzannya untuk mendapatkan upah, ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muadzin. Sebab dari adzan ganjaran pahala yang diperoleh seorang muadzin yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada apa yang dia peroleh materi berupa duniawiyah. Namun sangat kita sayangkan memang, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, di mana kaum muslimin pada hari ini perkara dunia, urusan dunia ini sangat besar dapat di pelupuk mata mereka. Apa yang mereka lakukan selalu tidak pernah lepas dari mencari keuntungan duniawinya. Allahu Akbar. Kalau yang mereka lakukan tidak menguntungkan dunia, mereka akan tinggalkan. Sehingga terkadang apa yang kita dapati, kita peroleh di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa yang adzan itu memang pertama enggak ditentukan ya siapa saja yang adzan. Yang kedua, yang adzan itu tidak memenuhi kriteria.
Sebab ya bisa saja dia memang adzan karena untuk mencari perkara urusan duniawinya, mencari materi dengan adzannya. Kemudian kata Syekh, ini menunjukkan seorang muadzin tidak selayaknya mengambil upah dari adzannya walaupun ada sebagian ulama membolehkannya. Saya kira tidak tepat bahwa ada ulama yang membolehkan seorang mencari duniawi dengan adzan. Ini enggak ada. Yang ada seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika muadzin ini diminta oleh kaum muslimin untuk menjaga waktu salat dan mereka umat Islam kaum muslimin yang ada di lingkungan masjid atau musalla itu bersedia menanggung nafkahnya, ini yang dibolehkan dari adzan. Adapun niatnya untuk mencari dunia, mencari pekerjaan dari adzannya, saya kira tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan. Ya, ini harus perlu kita hati-hati. Kalau tujuannya mencari pekerjaan dengan adzannya untuk memenuhi nafkahnya, mencari duit, ini enggak ada yang membolehkan. Tapi ketika itu dia harus tertahan di rumahnya, di dekat musala, di dekat masjid untuk menjaga 5 waktu sehingga tidak ada waktu dia untuk mencari nafkah. Nah, layak, pantas, nggak apa-apa. Para ulama membolehkan. Para ulama membolehkan kalau dia harus meninggalkan kerja, meninggalkan cari nafkah di luar rumah atau jauh dari masjid sehingga dia tidak mendapatkan nafkah. Kalau dia harus menjaga 5 waktu, maka dia boleh mendapatkan upah, mendapatkan ganjaran. Tapi tidak boleh diniatkan dia untuk itu. Tetap di dalam niatnya ketika dia adzan, di hatinya meniatkan dia lakukan itu lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian daerah atau sebagian negeri Islam di mana muadzin itu sudah digaji oleh pemerintahnya. Digaji oleh pemerintah. Adapun di negeri kita ini, wallahu alam, sebatas yang kami tahu sampai hari ini tidak mendapati ya muadzin di negeri kita Indonesia ini yang mendapatkan gaji dari pemerintah. Adab yang kedua yang harus dijaga dalam adzan, yaitu menjaga waktu. Maksudnya tepat waktu di awal tiba waktu salat. Jangan diulur atau telat. Ini adab yang harus dijaga oleh para muadzin, oleh kaum muslimin. Tepat waktu di awal waktu salat, kumandangkan adzan. Syekh menjelaskan dalam kitab beliau ini, hendaknya bagi seorang muadzin senantiasa menjaga waktu adzan, memperhatikan dan memeliharanya tepat pada awal waktunya. Misalkan zuhur, ketika sudah masuk waktu zuhur, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana waktu zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir atau condong ke barat, maka waktu zuhur telah tiba. Sampai batasnya bayangan suatu benda sama panjangnya dengan bendanya. Inilah waktu zuhur. Maka bagi seorang muadzin harus memelihara, menjaga waktu begitu matahari di waktu zuhur tergelincir condong ke barat, maka muadzin harus sudah adzan. Yang dimaksud menjaga waktu. Jangan diulur-ulur. Seringnya memang kita dapati di masjid atau musalla sebagian tempat kaum muslimin, di tempat lain sudah qomat baru ada yang adzan. Ya kita maklumi memang karena tidak ada orang yang ditugaskan untuk menjaga adzan 5 waktu. Apa boleh buat? Sehingga yang terjadi
Ya sempatnya sebagian kaum muslimin yang ada di sekitar masjid. Ketika nggak sempat dia olah waktu, ya mungkin agak molor dikit. Namun ini tidak seharusnya ya dilakukan oleh kaum muslimin. Semestinya umat Islam betul-betul harus menjaga adzan itu pada awal waktu salat. Saat tiba masuk waktu salat, maka di masjid dan di musalla sudah semestinya dikumandangkan adzan. Beliau menjelaskan di sini, sebab dialah orang yang telah diberikan amanah untuk mengumumkan kepada manusia tentang datangnya waktu salat. Ini kalau ada yang ditugaskan seperti yang kita lihat tadi. Namun pada kebanyakannya ya di negeri kita ini khususnya ada pengurus masjid. Ada struktur kepengurusan BKM masjid. Ada ketuanya, ada muadzinnya, ada imamnya. Hanya terkadang karena memang mereka juga harus cari nafkah. Ini yang sering kita dapati ada di tempat lain sudah mau qomat atau sudah qomat, namun masih kita dengarkan ada yang adzan. Pada asalnya, pada hakikatnya seorang muadzin, mereka adalah orang yang diamanahi oleh Islam, oleh kaum muslimin untuk menyampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin akan tibanya waktu, masuknya waktu salat fardu. Atau menandakan waktu berbuka bagi yang puasa. Tapi ini ada, sangat kita sayangkan adab yang satu ini banyak dilanggar para muadzin ya. Adab yang kedua ini ya, menjaga waktu ketika di bulan Ramadan. Ini mestinya menjadi catatan bagi kita umat Islam. Yang kita dapati sekarang ya, kalau kita lihat jadwal atau kita lihat di televisi, kita dengarkan di radio, sudah adzan. Ya, di televisi, di radio. Namun masih sepi, malah senyap, sunyi kelihatan masjid dan musola. Di mana para muadzin, mereka pun bersenang-senang dulu buka puasa. Udah kenyang baru adzan. Ini enggak seharusnya dilakukan. Si muadzin begitu waktu masuk, dia cukup meneguk air atau makan kurma sebiji dulu. Takjil. Dia harus menyegerakan dulu. Setelah dia menyegerakan buka, langsung dia adzan di awal waktu. Sehingga kaum muslimin yang berpuasa tahu kalau waktu berbuka telah tiba. Nggak nunggu-nunggu lagi. Ini Masya Allah. Sebagian nggak semua. Ada orang, ya, nggak semua ada orang televisinya atau ada radionya, ada HP handphonenya. Masih ada kaum muslimin yang nggak punya. Maka mereka sehingga bukanya agak telat. Padahal ini catatan dari sebagian para ulama kita bahwa waktu atau jadwal maghrib yang ditetapkan di negeri-negeri Islam sebahagian waktu, enggak setiap tanggal, sebahagian waktu kalau kita perhatikan itu justru sudah masuk ke malam, sudah agak gelap baru adzan. Apalagi kalau muadzinnya menunda lagi, dia dulu makan minum di masjid baru dia adzan. Allahu Akbar. Alangkah telatnya mereka yang di rumah untuk berbuka puasa. Muadzin adalah orang yang diamanahkan untuk menyampaikan waktu kepada kaum muslimin tibanya waktu berbuka. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang muadzin adalah orang yang diamanahi oleh Islam, oleh kaum muslimin untuk menyampaikan kepada kaum muslimin yang hendak berpuasa
batas mereka sahur. Atau dengan kata lain, bahasa yang mungkin kita sering gunakan adalah imsak. Menandakan tiba waktu imsak, yaitu yang memberitahu kita adalah para muadzin kaum muslimin di masjid dan di musalla. Tapi dalam hal ini juga banyak kekeliruan yang ada pada kita kaum muslimin. 10 menit atau seperempat jam sebelum muadzan. Kalau kita lihat jadwal ya yang dikeluarkan oleh beberapa atau dari pemerintah, dari Kementerian Agama ada biasa, atau dari tempat-tempat lain, ya, waktu berbuka dan imsak, khususnya untuk imsak ini menjadi catatan bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sangat keliru dari tuntunan syariat Islam. Tidak ada imsak dengan cara seperti itu. Menandakan imsaknya umat Islam adalah adzannya muadzin dari masjid. Makanya mereka adalah orang yang diamanahkan oleh syariat Islam, oleh kaum muslimin, memberitahukan kepada umat, kepada kaum muslimin akan tibanya imsak. Ini amanah. Kenapa? Muadzin di antara adab yang wajib, yang harus mereka jaga adalah menjaga waktu di awal, karena mereka punya tanggung jawab, punya amanah di pundak mereka. Menandakan masuknya waktu salat, menandakan masuknya tibanya waktu berbuka bagi kaum muslimin yang berpuasa, dan juga menandakan masuknya waktu imsak bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir ini, imsak itu tidak 10 menit atau seperempat jam sebelum adzan. Justru tuntunan syariat Islam untuk kita kaum muslimin untuk melakukan sahur waktu yang tepat itu. Kira-kira seperempat jam atau 10 menit sebelum adzan itulah kita sahur. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bagaimana jeda waktu sahurnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas itu orang yang biasa bersama Rasulullah. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas adalah keponakan Rasulullah dari Maimunah. Dari satu sisi, walaupun dari satu sisi lain, Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Abbas bisa tahu akan waktu sahurnya Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Abbas dalam riwayat Muslim dan yang lainnya menjelaskan bahwa jeda antara Rasulullah mulai, bukan mengakhiri, mulai sahur itu antara membaca ayat Al-Quran dengan tartil kurang lebih, kata Abdullah bin Abbas, 50 ayat. Ayat pendek, 50 ayat. Itulah batas kita dianjurkan untuk sahur. Dan batasnya kapan kita mengakhiri sahur itu, saat muadzin dari masjid, dari musalla, mengumandangkan adzan. Maka ini 3 amanah yang harus dijaga oleh muadzin, yang dibebankan oleh kaum muslimin, yang dibebankan oleh syariat Islam bagi para muadzin. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang mursal, maksudnya ya, yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-muadzinu umana'ul muslimina ala salatihim muhajatihim. Riwayat ini menyebutkan para muadzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas menandakan masuknya waktu salat mereka dan atas hajat-hajat mereka, seperti untuk berbuka dan seperti untuk bersahur. Dalam riwayat lain yang disebutkan al-muadzinuna
umana'ul muslimina ala fitrihim wa suhurihim. Ini lebih jelas. Para muadzinnya kaum muslimin adalah orang-orang yang diberikan amanah atas mereka, kepercayaan kaum muslimin atas mereka, waktu berbuka dan waktu sahur mereka. Maka berdasarkan riwayat ini juga sangat jelas bagi kita bahwa batasnya sahur itu ada pada muadzin. Ada pada para muadzin umat Islam. Saat dikumandangkan adzan, ini adzan kedua ya, kalau di tempat itu ada 2 adzan di pagi hari. Adzan kedua menandakan waktu imsak atau dimulainya sahur bagi kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah puasa. Dan waktu sahur yang seperti inilah yang dianjurkan seperti yang kita sebutkan tadi. Di mana mereka batas sahur mereka itu adalah saat muadzin mengumandangkan adzan dari masjid atau musalla. Bukan 1/4 jam, bukan 10 menit sebelum waktu adzan tiba. Ini sangat keliru. Dan bersahur di tempat, di waktu yang seperti inilah yang dijanjikan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sahur itu akan mendapatkan keberkahan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu ada pada sahur itu terdapat keberkahan. Dan sahur ini sebagai tambahan bagi kita, minimal dianggap atau sudah memadai sahur itu dengan seteguk air. Nabi SAW memerintahkan bahwa bersahurlah kalian walaupun seteguk air. Ini batas minimal baru dikatakan sahur. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Ada 2 adab yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini yang harus dijaga, dan ini berkaitan bagi para muadzin. Yang pertama, hendaklah semuadzin yang mengumandangkan adzan meniatkan di hatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain. Dan diniatkan di hatinya atau dia mengharapkan dari adzan itu ganjaran, pahala dan keutamaan yang telah Allah janjikan. Dan ingat bahwa apa yang dijanjikan, bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang ada atau materi yang ada di dunia ini. Kemudian adab yang kedua yang kita sampaikan pada hari ini, hendaklah semua muadzin kaum muslimin itu menjaga waktu salat 5 waktu. Adzannya dijaga di awal waktu ya, pada setiap salat 5 waktu. Sebab para muadzin kaum muslimin adalah mereka mendapatkan amanah. Setidak-tidaknya mereka mendapatkan 3 amanah dari kaum muslimin. Amanah yang pertama, menjaga agar umat kaum muslimin menegakkan salat atau menunaikan salat mereka tepat awal waktu. Yang kedua, bahwa mereka diamanahkan ya untuk memberitahukan kepada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa agar mereka tahu kapan mereka untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, mereka para muadzin mendapatkan amanah dari kaum muslimin untuk memberitahukan kapan kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah puasa menahan diri atau imsak mereka. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.